Mahfud MD sebut, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J harus bertambah. Masih mungkin bertambah nggak sih Pak tersangkanya pada sekarang kan 4 ya Pak? Tersangkanya harus bertambah. Tim Sus Polri hingga saat ini telah menetapkan 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. 4 orang itu Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Status Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo akan diumumkan pada Jumat 19 Agustus 2022. Menko Polhukam, Mahfud MD, dilansir dari Kompas.com mengatakan, jumlah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J harus bertambah. Oleh sebab itu, Mahfud mendorong Polri untuk memproses pidana para anggotanya yang menjadi pelaku dan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Tetapi harus dibagi, yang pelaku harus dipidana, yang obstruction of justice belum tentu dipidana. Saat ini ada 35 anggota Polri yang telah dinyatakan melanggar kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud mengingatkan tidak semua personil yang dinyatakan melanggar etik mesti diproses secara pidana. Sebab menurut dia, banyak anggota Polri yang terpaksa melakukan pelanggaran karena diperintah oleh atasan. Karena laksanakan tugas jadi cukup hukuman disiplin saja. Dalam pembunuhan Brigadir J dengan tersangka utama Irjen Verdi Sambo, Mahfud MD dalam YouTube Akbar Faisal mengatakan ada 3 klaster. Klaster pertama adalah pelaku yang merencanakan dan mengeksekusi langsung. Mereka kena pasal pembunuhan berencana karena dia ikut melakukan, ikut merencanakan, dan ikut memberi pengamanan di situ. Lalu klaster kedua adalah klaster obstruction of justice. Pihak-pihak dalam klaster ini tidak ikut dalam eksekusi tewasnya Brigadir J. Bagian ini membuang barang bukti, membuat rilis palsu, dan macam-macam. Menurut Mahfud, kelompok 1 dan 2 ini tidak bisa kalau tidak dipidana. Kalau yang pertama melakukan dan merencanakan, yang obstruction of justice yang menghalang-halangi penyidikan itu, memberi keterangan palsu, membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, memanipulasi hasil otopsi. Kemudian, klaster ketiga ini lanjut Mahfud MD adalah orang yang hanya ikut-ikutan. Kelompok ini misalnya orang yang meneruskan laporan padahal laporannya tidak benar, prosedur jalan, hingga mengetik. Ini disebutnya bagian yang pelanggaran etik. Tidak perlu hukuman pidana, cukup disiplin. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.